Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 541. Su Chen mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak percaya keluarga Su berani melakukan apapun terhadap ibunya saat ini. Jika mereka berani menyentuh orang tua mereka, maka semua orang di keluarga Su akan mati. Setelah meninggalkan rumah keluarga Su, beberapa orang tiba di resor Xiangshan milik keluarga Su. Karena jamuan keluarga-keluarga Su juga akan diadakan di sini, saya datang ke sini terlebih dahulu. Xiangshan Resort sangat terkenal di Yanjing karena ketika dibangun, keluarga Su memposisikannya sebagai klub kelas atas. Oleh karena itu, penuh dengan fasilitas hiburan yang mahal, yang juga dilarang bagi banyak orang awam. Hanya orang kaya dan bos yang datang ke sini untuk membelanjakan uang. Ketika sekelompok 4 orang masuk, mereka langsung menarik perhatian kebanyakan orang. Su Ze adalah pemilik resor, dan dia juga putra kedua dari keluarga Yanjing Su. Statusnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Hei, saudara kedua ada di sini. Karena dia menempati urutan kedua dalam keluarga Su, orang-orang di lingkaran tersebut terbiasa menyebut Su Ze sebagai saudara kedua. Baiklah, mari kita ajak beberapa kerabatku untuk melihatnya. Relatif. Semua orang kaya generasi kedua mengalihkan perhatian mereka ke Su Chen dan lainnya. Kakak kedua, kerabatmu ini agak asing. Saya berasal dari pedesaan Jiangnan dan tidak berpindah-pindah selama bertahun-tahun. Su Ze berkata sambil tersenyum. Jadi itulah yang terjadi. Brengsek. Terdengar teriakan tidak jauh dari situ. Semua orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang datang adalah seorang pria muda, yang penampilannya agak mirip dengan Su Ze. Usianya paling lama tidak lebih dari 30 tahun. Su Chen juga mengenali orang yang berjalan ke arahnya. Dia adalah anak pamannya, Su Yao. Dia dipuji sebagai ahli seni bela diri di Yanjing saat itu, dan sekarang dia telah mencapai level master seni bela diri tingkat tinggi. Di antara rekan-rekannya, hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya layak menyandang nama keajaiban seni bela diri. Kakak ada di sini. Su Ze tersenyum. Ada sesuatu yang terjadi di luar, jadi aku tertunda sebentar. Aku baru saja menelepon kembali dan bilang kalian semua ada di sini, jadi aku datang. Saat berbicara, Su Yao mengalihkan pandangannya ke Su Chen. Melihat tidak ada fluktuasi energi nyata di tubuhnya, mau tak mau aku merasa jijik. Dia benar-benar sampah yang tidak berharga tanpa bakat seni bela diri. Memang pilihan yang tepat untuk mengusirnya dari keluarga Su. Tapi saat ini, Su Yao melihat Lin Ruohan berdiri di samping, dan matanya tiba-tiba menatap. Di Yanjing, jarang melihat wanita luar biasa seperti itu. Senyuman tak terlihat muncul di sudut mulut Su Yao, dan sebuah rencana perlahan terbentuk di dalam hatinya. Saudaraku, apa yang kamu pegang di tanganmu? Melihat Su Yao memegang kotak kayu di tangannya, Su Ze bertanya. Ini untukmu, buka dan lihat. Su Yao berkata sambil tersenyum. Membuka kotak kayu itu dengan curiga, Su Ze tampak terkejut, saudaraku, kamu benar-benar mengerti. Di dalam kotak kayu itu, ada sebuah pistol kuno. Meskipun benda semacam ini tidak terlalu kuat, namun memiliki nilai koleksi yang tinggi. Su Ze ahli dalam bidang ini dan suka mengoleksi barang-barang ini. Tentu saja, kamu sudah menyebutkannya beberapa kali. Sebagai kakak tertua, dengan sendirinya aku akan memenuhi keinginanmu. Ya Tuhan, ini bagus. Lihat warnanya, pasti sudah tua. Ini hampir lebih dari 100 tahun yang lalu. Saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan ini. Kakak kedua, ini barang langka, bagaimana kalau kita mencoba kekuatannya? Su Ze memutar matanya dan berkata, ini ide bagus, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang istimewa hari ini. Kakak kedua, apakah kamu punya ide lain? Itu tidak bisa dikatakan sebagai ide hantu. Su Chen telah pergi selama beberapa tahun, dan kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, jadi saya ingin bermain-main dengannya untuk meningkatkan hubungan kami. Apa maksudnya? Saya yakin Anda semua pernah melihatnya di film. Saya menembakkan peluru ke dalamnya, lalu semua orang bergantian menembak kepala mereka sendiri. Menyenangkan bermain seperti ini, mendesis. Semua orang kaget. Bukankah mereka berhubungan satu sama lain? Tanda seru. Kakak kedua, jika kamu mengatakan itu, kamu sedikit pengganggu. Kamu ahli di bidang ini. Siapa yang berani bermain denganmu? Su Yao berkata sambil tersenyum. Jangan bicara seperti itu, aku tidak percaya Su Chen masih pengecut seperti dulu. Saudara Chen bukan seorang pengecut. Sebaiknya kamu memperhatikan apa yang kamu katakan. Jika dia bukan pengecut, biarkan saja dia bermain-main denganku. Karena kamu ingin bermain, ayo bermain. Su Chen berkata dengan tenang. Hei, bagus sekali. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan aku menjadi jauh lebih berani. Kamu bahkan berani memainkan permainan seperti ini denganku. Su Yao berdiri di samping dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Anak ini masih sama seperti sebelumnya, selalu tahu cara pamer. Meskipun dia bukan dari tentara, di lingkaran ini, Su Ze jelas merupakan ahli senjata. Membandingkannya dengan dia hanyalah mencari masalah. Akan tiba saatnya dia akan merasa malu.
Suze mengeluarkan sebutir peluru dan memasukkannya ke dalam laras pistolnya. Ngomong-ngomong, kita sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kamu masih sepupuku, jadi izinkan aku memulainya dulu. Lin Ruohan tampak gugup. Dia pernah melihat adegan seperti ini di film-film Amerika sebelumnya. Hal ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, siapa yang lebih beruntung. Jika saudara Chen tidak beruntung, kemungkinan besar dia akan menembakkan peluru dengan tembakan pertama. Dia mengambil pistol itu dan menimbangnya di tangannya, saya mulai. Tunggu sebentar. Suze berkata, semuanya, tolong bersaksi kepadaku. Aku tidak memaksanya melakukan ini. Dia ingin memainkannya sendiri. Jika dia dipukuli sampai mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Su Chen saat ini bertunangan dengan keluarga Ma. Jika dia kurang beruntung dan mati karena peluru pertama, dia akan bertanggung jawab. Jadi, Anda harus mengabaikan tanggung jawab sebelumnya. Kakak kedua, jangan khawatir. Kami akan menjaminmu. Semuanya akan baik-baik saja. Suze tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, oke, sekarang kamu bisa mulai. Sambil memegang pistol, Su Chen mengarahkannya ke kepalanya. Patah, 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 patah. Su Chen melepaskan 5 tembakan dalam waktu kurang dari 2 detik. Terlebih lagi, semuanya adalah senjata kosong. Dibutakan. Suze langsung membeku di tempat, tubuhnya menegang. Hanya ada 6 slot peluru di pistolnya, dan dia menembakkan ke 5 peluru kosong tersebut. Peluru yang tersisa di slotnya pasti miliknya. Giliranmu. Su Chen berkata dengan tenang. Ini. Tubuh Suze bergetar. Melihat pistol itu seperti melihat bom waktu. Jika Anda mengambil alih diri Anda sendiri, Andalah yang akan mati. Sepupu, keahlianmu menggunakan senjata tidak buruk. Bahkan aku terkesan olehmu. Su Chen mengangguk, terima kasih atas pujiannya, tapi sekarang giliranmu untuk menembak. Bab 542. Ekspresi Suze canggung dan dia tersenyum sinis. Su Chen, kenapa kamu tidak melupakannya saja dan bersenang-senang saja, tidak perlu menganggapnya serius. Gigi Suze terasa gatal karena marah. Hanya ada 1 peluru tersisa di dalamnya. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Kamu bilang ingin bermain, tapi sekarang kamu tidak ingin bermain lagi, kamu bahkan tidak ingin kehilangan muka. Melihat situasi yang canggung, Su Yao melangkah maju untuk menenangkan keadaan dan berkata, oke, kita semua adalah satu keluarga, kenapa kita harus begitu serius? Ada kasino di dalam, ayo kita pergi dan bermain beberapa permainan. Dia melemparkan pistol itu ke tangan Suze dan berkata dengan tenang. Lain kali, pikirkan baik-baik tentang dirimu dan teriaklah padaku lagi, jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Anda, wajah Suze pucat dan sangat malu. Sekarang orang-orang ini adalah adik laki-lakinya, dan mereka semua sangat mengagumi diri mereka sendiri. Tapi sekarang, ditampar wajahnya oleh sampah Su Chen itu sangat tidak masuk akal. Kakak kedua, tenanglah. Dia hanya beruntung. Jika kamu ingin menghadapinya, ada banyak peluang. Aku tahu, saudaraku. Awalnya, Su Chen dan Lin Ruohan berencana berjalan-jalan di sekitar resor dan menikmati pemandangan. Tapi Su Yao menyambutnya di kasino resor. Ini adalah pertama kalinya Lin Ruohan berada di tempat seperti ini, jadi semua yang dia lihat adalah hal baru. Jika ada banyak hal yang tidak dia mengerti, dia akan bertanya pada Su Chen dengan suara rendah dan memintanya menjelaskannya kepadanya. Hei, Tuan Muda Gu sebenarnya ada di sini. Ketika beberapa orang masuk, mereka melihat seorang pemuda memakai jam tangan berlian di depan meja bakarat. Pria itu berambut pendek, bekas luka terlihat jelas di kepalanya, dan lengannya dipenuhi tato tebal. Lin Ruohan menatapnya dengan merinding di seluruh lantai. Kenapa kalian berdua di sini? Melihat ke belakang, pria bernama Tuan Gu berkata dengan sikap acuh tak acuh, seolah dia tidak terlalu memikirkan Su Yao dan Suze. Beberapa kerabat jauh ada di sini, jadi aku membawa mereka ke sini untuk bermain. Suze berkata sambil tersenyum. Pria bernama Gu Shao mengangguk, matanya langsung tertarik pada Lin Ruohan, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia tidak bisa lagi memalingkan muka. Tuan Muda Gu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini sepupu saya, bernama Su Chen, dan ini adalah tetangga kami Lin Ruohan ketika kami masih muda. Setelah berdeham, Suze melanjutkan perkenalannya. Ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Gu, bernama Gu Shaoxing. Anda berasal dari luar kota, jadi Anda mungkin tidak mengetahui status keluarga Gu di Yanjing. Sejujurnya, keluarga Gu adalah yang terbesar kedua. Keluarga di Yanjing, bukan keluarga biasa. Halo cantik, maukah kamu duduk dan bermain denganku? Setelah mengatakan itu, Gu Shaoxing mengeluarkan sebuah chip senilai 10.000 yuan dari meja dan berkata, cantik, selama kamu duduk bersamaku sebentar, chip 10.000 yuan ini akan menjadi milikmu, dan semakin lama, semakin banyak uang yang akan kamu dapatkan. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Ya Tuhan, Tuan Gu benar-benar murah hati. Dia memberimu 10.000 yuan untuk 1 menit duduk. Jika itu aku bisa duduk di sana sampai akhir zaman. Memegang lengan Su Chen, Lin Ruohan tampak kedinginan. Simpan uang kotormu. Lin Ruohan mendengus dingin, bersiap untuk pergi bersama Su Chen. Meskipun dia penasaran dengan semua yang ada di sini, dia tidak begitu tertarik.
Hanya untuk tampilan biasa saja, saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tempat berasap ini tidak cocok untuknya. Lin Ruohan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berbicara dengan Tuan Muda Gu? Su Ze mendengus dingin. Padahal keluarga Su juga merupakan keluarga besar. Namun dibandingkan dengan keluarga Gu, keluarga Su tertinggal jauh dan tidak bisa dibandingkan. Jika Lin Ruohan membuat Gu Shaoxing tidak bahagia, segalanya akan sulit ditangani. Apa yang aku katakan tidak ada hubungannya denganmu. Ini bukan demi kamu. Jika orang lain takut padamu, aku, Lin Ruohan, mungkin tidak takut padamu. Su Ze terlihat aneh. Dia baru saja ditampar wajahnya oleh Su Chen, dan sekarang dia dibantah oleh Lin Ruohan. Resor ini adalah wilayahnya sendiri. Tuan Muda Gu, bukankah kamu hanya ingin menemukannya dan datang untuk bermain denganmu? Serahkan saja masalah ini padaku. Aku pasti akan menanganinya untukmu. Su Ze berkata sambil tersenyum. Kamu minggir dulu, aku akan menangani masalah ini. Sepanjang hidupku, aku, Gu Shaoxing, suka bermain dengan kuda yang begitu ganas. Hanya dengan menaklukkannya sendiri aku bisa bersenang-senang. Patah. Karena tidak siap, Su Chen menamparkan wajah Gu Shaoxing. Ah! Jeritan keluar, dan Gu Shaoxing memuntahkan darah dan terbang keluar, menghancurkan beberapa meja di belakang. Dengan merendahkan, Su Chen memandang Gu Shaoxing dengan niat membunuh. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Kamu, beraninya kamu memukulku. Gu Shaoxing menutupi wajahnya, dan seluruh ekspresinya dengan sempurna menjelaskan apa artinya kebingungan. Dia adalah tuan muda kedua yang terkenal dari keluarga Gu. Di Yanjing, semua orang yang melihatku akan mengangguk dan membungkuk. Terutama para wanita itu, mereka berharap bisa melepas pakaian mereka dan mengantarkannya ke depan pintu rumah mereka sehingga mereka bisa tidur dengan mereka. Tapi sekarang dia tidak hanya ditolak, tapi dia juga dihina. Gu Shaoxing tidak bisa menerima hal semacam ini. Tuan, apa yang terjadi? Melihat Gu Shaoxing dipukuli, kedua pengawal yang menjaga pintu segera bergegas masuk. Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku dipukuli? Pergi dan bunuh bajingan itu. Saya mengerti, Guru. Su Yao dan Su Ze berdiri di samping dan memperhatikan dengan mata dingin. Su Chen ini terlalu megah. Merupakan pilihan yang baik jika membiarkan Gu Shaoxing memberinya pelajaran. Ketika dia sekarat, dia turun tangan untuk menghentikannya. Bahkan jika keluarga Ma meminta pertanggungjawabannya setelah itu, dia bisa menyalahkan masalah tersebut pada keluarga Gu dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Bagaimanapun, ini Yanjing, bukan daerah kecil seperti daerah mereka, jadi dia harus meningkatkan ingatannya. Dua pengawal berbaju hitam berdiri di depan Su Chen, dan rasa penindasan yang kuat dilepaskan. Tidak ada keraguan bahwa mereka juga seorang pejuang, tetapi kekuatan internal mereka hanya berada pada tingkat puncak. Di depan Su Chen, itu tidak bisa dilakukan. Su Chen, tolong dengarkan nasihat kakak laki-lakiku. Kedua penjaga Tuan Gu ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah pejuang di puncak kekuatan internal mereka. Mereka lebih kuat dari yang dibayangkan orang biasa. Jika kamu ingin keluar hidup, cepat dan singkirkan mereka. Lin Ruohan menyerahkannya. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu, kata Su Chen dengan tenang. Saya berbaik hati berbicara mewakili Anda, tetapi Anda sebenarnya berani menentang saya. Su Yaohan berkata dengan suara dingin. Bagaimana jika aku menentangmu? Jika kamu tidak menerimanya, kamu boleh maju. Su Yao mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan bercanda. Karena kamu tidak mendengarkan nasihat, aku tidak akan peduli dengan masalah ini, tapi ingat, keluarga Gu jauh lebih kuat daripada keluarga Su, dan bahkan keluarga Ma pun lebih lemah, jadi jangan terlalu naif untuk mengatakannya. Berpikir bahwa seseorang yang dapat saya dukung dari belakang. Saat Anda sekarat, jangan katakan saya tidak memperingatkan Anda. Kenapa kamu hanya berdiri di sana dengan bodoh? Jika kamu tidak bertindak cepat, kamu berani menamparku. Bahkan jika dia berlutut dan meminta maaf hari ini, aku akan melepaskan kakinya. Bab 543. Dua pengawal Gu Shaoxing mengepung Su Chen satu demi satu, dan mereka sudah dalam posisi menyerang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kedua pengawal Tuan Muda Gu sama-sama praktisi seni bela diri. Dia masih berani berteriak. Saya khawatir dia lelah hidup. Tidak mudah menjadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan. Di tengah diskusi para penjudi, dua pengawal bergegas maju satu demi satu. Su Chen mengulurkan tangan, mencubit leher seseorang dengan tepat, dan mengangkatnya dengan kuat. Jangan membuang sampah seperti itu dan membuatnya terlihat memalukan. Retakan. Tangan besar Su Chen mengerahkan kekuatan dan langsung mematahkan leher salah satu dari mereka. Tubuhnya terlempar keluar dan mengenai orang lain. Dia benar-benar membunuh seseorang. Para penonton tersentak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang begitu sensasional. Salah satu pengawal tewas, dan yang lainnya terhempas ke tanah, bahkan tidak bisa bergerak. Rekannya, yang berada di puncak kekuatan batinnya, sebenarnya terbunuh seperti ini. Jika dia bergegas maju, dia pasti akan mati. Su Chen, kamu kasar sekali. Su Yaoli berteriak. Mengapa kamu begitu tidak berdaya?
Su Chen berkata dengan tenang. Tuan Muda Gu adalah tuan muda kedua dari keluarga Gu. Kamu berani memukul pengawalnya. Kamu sangat berani. Keluarga Gu adalah keluarga terbesar kedua di Yanjing. Jika mereka tersinggung, situasi keluarga Su di masa depan akan sangat berbahaya. Kita harus menghentikan Su Chen saat ini dan memberikan penjelasan kepada keluarga Gu. Su Yao, Su Ze, dia adalah kerabat keluargamu, segera hentikan dia. Kata Gu Shaoxing dengan wajah pucat. Jangan khawatir, Tuan Muda Gu, jika penjahat seperti itu muncul di keluarga Su kami pasti akan memberikan penjelasannya. Su Yao mendengus dingin. Meskipun Su Ze juga seorang seniman bela diri, dia hanya berada pada tingkat transformasi puncak. Dengan kakak laki-lakinya di sini, dia tidak perlu mengambil tindakan. Namun kekuatan yang ditunjukkan Su Chen mengejutkannya. Ketika dia diusir dari keluarga Su, itu karena dia tidak memiliki bakat seni bela diri. Agar tidak mempermalukan keluarga, dia diusir. Namun dalam sekejap mata, 6 tahun kemudian, dia telah mempelajari banyak keterampilan seni bela diri, dan mampu mengalahkan pengawal di puncak kekuatan internalnya. Kekuatan seperti itu hampir tidak cukup bagi keluarga Su untuk mendapatkan pijakan keluarga Su. Saudaraku yang baik, kamu benar-benar membuatku terkesan. Kupikir kamu adalah sampah yang tidak berguna, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar belajar banyak keterampilan. Pantas saja kamu memiliki keberanian untuk kembali ke keluarga Su. Apakah kamu mau beri kami pukulan? Apa? Kata Su Yao. Aku benar-benar ingin memberimu pukulan, tapi aku khawatir kamu tidak akan mampu menahannya. Lancang. Su Yao mendengus dingin, saya telah mencapai level Martial Lord. Di antara generasi muda di Yanjing, saya berada di peringkat 5 besar keberadaan. Sia-sia seperti Anda berani berteriak di depan saya tanpa melihat diri sendiri. Sungguh kebajikan. Petik 2. Mereka hanyalah sekelompok anjing yang hanya tahu cara berlutut dan menjilat orang lain. Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Su Chen, kamu sedang mencari kematian. Patah. Sebelum Su Yao bisa bergerak, dia mendengar tamparan keras. Su Yao memuntahkan darah dan ditampar oleh Su Chen. Ah! Dengan teriakan Su Yao, seluruh tubuhnya jatuh ke meja di belakangnya, meninggalkannya memar dan bengkak, dan dalam kondisi yang menyedihkan. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua orang di kasino menatap segala sesuatu di depan mereka dengan mata terbuka lebar dan mulut tercengang. Su Yao adalah cucu tertua dari keluarga Su, dan kekuatannya telah mencapai level prajurit tingkat tinggi. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Su Ze bergegas dengan panik dan dengan cepat membantu Su Yao berdiri. Aku dikalahkan oleh orang yang tidak berguna itu. Selangkah demi selangkah, Su Chen berjalan menuju Gu Shaoxing. Putuskan lenganmu dan keluar dari sini. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu benar-benar membuatku memotong lenganku. Tidak ada seorang pun di Yanjing yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Saat ini, Su Ze di samping juga mulai berteriak. Su Chen, sebaiknya kamu memahami situasinya, keluargaku bukanlah seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Kamu makan semuanya luar dan dalam. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak berani membunuhmu? Suara mendesing. Aliran udara transparan keluar dari tangan Su Chen, menusuk lengan Su Ze dan menyia-nyiakan salah satu tangannya tanpa keributan. Darah menari-nari di mana-mana, dan jeritan terdengar lagi. Salah satu lengan Su Ze langsung cacat, dan dia langsung pingsan. Kamu sebenarnya. Mata Gu Shaoxing hampir keluar. Orang bernama Su Chen ini sangat kejam. Su Yao adalah kakak tertuanya, dan Su Ze adalah kakak laki-lakinya yang kedua. Dia memperlakukan saudara laki-lakinya seperti ini, tapi jika itu dia akan menjadi lebih tidak berbelas kasihan. Tidak. Gu Shaoxing berlutut di tanah dan bersujud berulang kali, tolong jangan lakukan apapun. Saya akan memotong lengan saya dan pergi sekarang. Kalau begitu lakukan dengan cepat. Klik. Tanpa ragu-ragu, Gu Shaoxing mematahkan salah satu lengannya dan pingsan setelahnya. Jika tidak ada satupun pengawal yang tersisa, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana cara keluar. Di kasino, mata semua orang terfokus pada Su Chen. Dari mana datangnya roh jahat ini? Samar-samar, mereka mendapat firasat bahwa akan segera ada badai besar di dunia seni bela diri Yanjing. Aku tidak membuatmu takut tadi. Melihat Lin Ruohan, Su Chen berkata dengan lembut. Tidak, mereka semua adalah orang jahat dan mereka harus diberi pelajaran. Karena Su Chen diusir tahun itu, kejadian ini selalu menjadi simpul di hati Lin Ruohan. Jadi kesannya terhadap keluarga Su sangat buruk. Dan apa yang dilakukan Su Chen barusan tampaknya merupakan hal yang biasa baginya. Ayo pergi, tidak perlu tinggal bersama mereka. Bagus. Apa yang terjadi? Saat keduanya hendak pergi, Su Kunsan dan yang lainnya bergegas masuk dari luar. Melihat Su Yao dengan hidung memar dan wajah bengkak, serta Su Ze yang pingsan tanpa lengan, Su Changhe dan Su Changhai tampak bersemangat dan segera berlari untuk memeriksa luka mereka. Su Yao baik-baik saja, hanya beberapa luka ringan. Tapi Su Ze berbeda, dia kehilangan lengannya. Ini akan berdampak seumur hidup padanya. Su Chen,
Apakah kamu melakukan ini? Melihat kedua cucunya dipukuli seperti ini, Su Kunshan sangat marah dan hampir mengamuk. Adegan di lapangan di luar dugaan Su Changming dan Zhao Qingning. Saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Jadi bagaimana jika aku yang melakukannya? Mereka kasar dan hanya menghukumku, kata Su Chen dengan tangan di belakang punggung. Kalau begitu pernahkah kamu berpikir bahwa mereka adalah kakak laki-laki tertua dan kedua? Melihat Su Kunshan, ekspresi Su Chen berubah. 6 tahun lalu, kami diusir dari keluarga Su. Sekarang setelah kamu mengenaliku, kamu benar-benar berkulit tebal. Bab 544. Dasar anak tidak berbakti, beraninya kamu. Su Kunshan mengangkat tangannya untuk menyerang, tapi tangannya berhenti di udara. Besok adalah hari ulang tahunnya, dan orang-orang dari keluarga Ma akan datang. Jika dia benar-benar terluka dan cacat, itu tidak baik untuk keluarga Su. Sekarang bukan waktunya menghadapinya. Ayah, Bu, ayo pergi. Su Chenyun berkata dengan tenang. Su Changming dan Zhao Qingning sama-sama linglung. Mereka hanya mengangguk secara mekanis dan mengikuti Su Chen pergi. Karena situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Su Chen dan yang lainnya pergi, dan Su Changhai bergegas mendekat. Ayah, tangan Ozawa lumpuh, sebaiknya kita biarkan saja dia seperti ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita tidak melepaskannya. Dia masih menikah dengan keluarga Ma. Wanita kedua dari keluarga Ma memiliki masalah mental. Dia sudah berusia lebih dari 30 tahun dan belum menikah. Jika Su Chen terbunuh, maka keluarga Ma akan melakukannya. Pasti tidak bahagia, dan itu tidak baik untuk perkembangan masa depan keluarga Su kita. Ekspresi Su Kunshan seolah-olah dia baru saja makan bubuk mesiu. Ada satu hal lagi yang saya tidak mengerti. Apa yang terjadi dengan Su Chen? Dia jelas-jelas sia-sia tanpa bakat seni bela diri saat itu, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ayao. Ini sangat tidak normal. Menurutku, dia pasti mempraktikkan semacam sihir jahat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan anakku dengan orang yang tidak berguna seperti itu? Su Kunshan memutar matanya dan akhirnya berkata, pokoknya, jangan mengumumkan masalah ini sekarang. Kita akan membicarakannya setelah pernikahan selesai. Bagus. Setelah kembali dari resor, Su Chen dan rombongan kembali ke hotel untuk beristirahat. Nak, kamu serius, kenapa kamu memukuli Su Yao dan Su Ze seperti itu? Ibu Su ingin menyelesaikan masalah tersebut melalui cara damai, namun di luar dugaan, putranya langsung mengambil tindakan. Ketika hal seperti ini terjadi, tidak mungkin bisa diselesaikan secara damai. Bibi Zhao, kamu tidak bisa menyalahkan saudara Chen untuk ini. Mereka menindas saya, jadi saudara Chen memberi mereka pelajaran. Mereka benar-benar menindasmu. Yah, dia melakukan sesuatu padaku. Benar. Jika kamu berani menindas menantu perempuanku, kamu tidak bisa mempertahankannya. Lin Ruohan diam-diam merasa bahagia, dan rona merah muncul di pipinya. Bibi Zhao, besok adalah hari ulang tahun keluarga Su, haruskah kita tetap pergi ke sana? Setelah hal seperti ini terjadi, itu dianggap putus total dengan keluarga Su. Tidak perlu pergi dan merayakan ulang tahunnya. Zhao Qingning tidak langsung menjawab. Pikirannya mirip dengan Lin Ruohan, tapi dia belum membuat keputusan. Tentu saja aku pergi. Su Chen berkata dengan tenang. Jika kamu tidak pergi besok, mungkin akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Saat itu, tidak hanya keluarga Su, tapi juga orang-orang dari keluarga Ma akan datang untuk memukimkan orang-orang itu, dan kita akan hidup damai di masa depan. Titik petik 2. Hei, kamu sudah dewasa dan bisa menangani urusanmu sendiri. Ibu tidak akan banyak bicara padamu, tapi ingat, kamu tidak boleh bertindak terlalu jauh, loh. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Sore harinya, Zhao Qingning mengajak Lin Ruohan pergi berbelanja lagi. Su Chen benar-benar tidak mengerti, apakah pesona berbelanja begitu hebat. Karena dia sedikit khawatir, Su Chen meminta Ye Tianlang untuk mengirim orang-orang sayap perak untuk melindungi keselamatan ibunya dan Lin Ruohan. Setelah kembali dari rumah Su Chen awalnya berencana untuk tidur siang, namun menerima telepon dari Xiaoning. Ada apa? Kamu membantu ayahku hari itu, jadi ayahku membuat janji dan ingin mentraktirmu makan malam. Sekarang, kanan, tempat. Kamu langsung setuju. Xiaoning berkata dengan heran. Seseorang sedang mentraktirmu, kenapa kamu tidak pergi? Aku belum makan. Ketika Su Chen tiba di Hotel Hilton, Xiaoning dan Xiao Guohao sudah lama menunggu di sini. Puan Su. Melihat Su Chen, Xiao Guohao segera berdiri dan berkata, jangan terlalu sopan, makan saja. Meskipun Xiaoning agak berhati besar dan tidak punya otak, Su Chen tetap menganggapnya sebagai teman, jadi dia tidak ingin terlalu pendiam. Puan Su, jika Anda tidak membantu saya mungkin tidak akan selamat hari itu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya menawarkan segelas anggur ini kepada Anda. Bahkan jika aku mengucapkan terima kasih, itu pasti putrimu, kata Su Chen dengan tenang. Aku, kata Xiaoning dengan sepasang mata yang indah. Orang bernama Yan Piao Miao itu adalah anggota dari silsilah pembudidaya hantu barat daya.
Orang-orang seperti mereka harus ditangani oleh orang-orang dari brigade pengawalmu. Tidakkah menurutmu aku tidak mau? Kekuatan Yan Piao Miao telah mencapai puncak seni bela diri. Meskipun aku juga seorang ahli seni bela diri, aku tidak sebaik dia. Bahkan jika aku mengambil tindakan, aku tidak bisa lawannya. Tentu saja, Anda harus mengambil tindakan. Xiao Ning memutar matanya dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kekuatanmu terlalu lemah? Apakah menurutmu semua orang sama mesumnya denganmu?" "Jangan mengabaikan tanggung jawabmu," kata Su Chen sambil memakan steak di mangkuk. "Baru-baru ini, saya menemukan pembudidaya hantu di Zonghai dan Yanjing. Bukankah Anda, brigade pengawal, berencana untuk menangani mereka?" "Jangan khawatir, brigade pengawal sudah mulai menangani masalah ini." Melihat Su Chen menyebutkan bisnis, ekspresi Xiao Ning menjadi serius dan dia tidak lagi tersenyum main-main. Su Chen mengangguk dan berkata, "Sebaiknya kamu serius. Saya merasa para pembudidaya hantu di perbatasan barat daya Miao cenderung merasa tidak nyaman akhir-akhir ini. Yang terbaik adalah mencekik mereka di buayan agar mereka tidak keluar untuk melakukan apapun. Kejahatan. Bagus." Memutar rambutnya karena kebiasaan, Xiao Ning berkata, "Lusa adalah hari di mana konferensi Master Seni Bela Diri Yanjing akan diadakan. Maukah kamu pergi? Aku akan pergi melihatnya." Melihat Su Chen dengan curiga, Xiao Ning berkata, "Melihat ekspresimu, kamu tidak punya rencana untuk berkompetisi." "Sulit untuk mengatakannya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Saya pikir Anda datang untuk mengacaukan situasi dengan sengaja. Dengan keahlian Anda, jika Anda naik untuk berkompetisi, bagaimana orang lain bisa bermain? Itu urusan mereka." Tubuh Xiao Ning bergetar. Jika Su Chen benar-benar naik, orang lain mungkin harus bersaing untuk mendapatkan tempat kedua. "Semuanya, keluar dari sini." Saat keduanya sedang membicarakan berbagai hal, kutukan kemarahan datang dari pintu masuk tangga. Saya melihat selusin orang bergegas menuju Su Chen. Melihat orang-orang itu bergegas mendekat, Xiao Guohao tercengang, dengan ekspresi sangat panik di wajahnya. "Apa yang terjadi? Orang-orang dari keluarga Gu ada di sini." Rumah tua. Sepupu Xiao Ning juga panik, postur mereka jelas ingin membalas dendam. Tidak mengherankan, mereka pasti datang untuk mencari Su Chen. Meskipun keluarga Gu tidak sekuat brigade pengawal, mereka adalah keluarga terbesar kedua di Yanjing dan memiliki koneksi yang sangat kuat di pusat Yanjing. Jika Anda menyinggung keluarga Gu, semuanya akan berakhir buruk. "Su Chen, aku tidak menyangka bisa menemukanmu secepat itu," kata Gu Shaoxing dengan sengit. Bersambung.